Yang pertama tentang waktu tarawih. Waktunya kapan? Kita lihat dulu, di sini tidak saya tuliskan karena ini umum. Silahkan nanti dilihat dalilnya, dicatat, boleh. Ya. Dalil utamanya, saya buka di hadis dulu ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Siyam nomor hadis 37. Kemudian ini adalah tafsiran, kesimpulan dari ayat Quran di dua surat terpisah. Ya. Satu, Quran surah 73 Al-Muzammil, terutama ayat ke-20-nya, ayat terakhir. Ya. Jadi ada 20 ayat di Al-Muzammil, ayat 20. Yang kedua Quran surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 80. Kalau mau disempurnakan boleh sampai 82 dengan baca Qurannya. Baik. Ayat 79 sampai 80, kalau ingin disempurnakan sampai 82 dengan bacaan Qurannya. Baik, mari kita uraikan. Izinkan saya untuk berdiri dulu karena saya akan menuliskan. Ya. Perhatikan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih. Kita hafal insyaallah. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana. Saya mulai dari sini dulu ya. Satu, kemudian ini dua. Perhatikan kalimatnya sebentar. Man, siapapun orang Islam. Kalau ada man, saya sering sampaikan itu ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Isim mausul, kata konjungsi yang menunjuk pada orang tapi tanpa batas. Tanpa batas ya. Mau besar atau kecil, tua atau muda, laki-laki atau perempuan ya. Kalau batasan ibadah tentunya dibatasi oleh balik ya, balik. Tapi kenapa menunjuk menggunakan man? Ada isyarat di sini. Saking hebatnya Ramadan itu, jangankan yang balik, anak-anak kecil belum balik pun pengen ikutan tarawih. Itu diantara keutamaannya ya. Baik. Nah. Yuk lihat sini. Man, siapapun qama Ramadana, yang menunaikan qiyam Ramadan. Ingat, Nabi ketika menyebutkan salat yang kita sebut tarawih itu tidak pernah menyebut dengan tarawih. Rasulullah tidak pernah menyebut dengan tarawih. Nanti sahabat yang mengistilahkan dengan tarawih. Ya. Rasul menyebutnya dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Jadi bahasa nabinya qiyam, qama, qiyam. Saya pecah dulu sebentar. Maaf sebentar, ibu di belakang kelihatan jelas? Baik, kalau kurang jelas saya akan perjelas. Jelas sekali lagi? Jelas, alhamdulillah. Perhatikan sini. Jadi salat yang ditunaikan setiap malam Ramadan itu disebut dengan apa? Qiyam. Nah, qiyam ini salat yang dilakukan pada waktu malam ya. Itu umumnya kalau di luar Ramadan bukan saat Ramadan, memiliki dua nama. Di qiyam itu salat yang ditunaikan di malam hari dari mulai ba'da isya sampai menjelang fajar, waktunya terbentang ya. Jadi salat yang ditunaikan dari mulai ba'da isya waktunya sampai menjelang fajar, panjang sekali, terbentang waktunya. Itu disebut dengan qiyam. Nah, kalau di luar Ramadan, qiyam itu punya dua sifat. Sifat pertama, langsung ditunaikan setelah isya tanpa diawali dengan tidur. Jadi kita tidak tidur dulu. Setelah isya mau salatnya jam 8, jam 9, jam 10, bahkan mungkin ada yang sedang perjalanan tiba di rumah jam 2 malam, dia belum tidur, kemudian ingin salat, maka ini sifat yang pertama disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan istilah qiyamul lail, itu artinya salat yang ditunaikan di malam hari ba'da isya tapi tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Misal contohnya di Quran surah Al-Muzammil tadi dicatat yang ayat ke-20 itu. Inna rabbaka wa ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa thulutsahu. Sungguh Muhammad Tuhanmu itu Maha tahu. Walaupun kau nabi, rasul, sudah cukup dijamin masuk surga. Enggak ibadah sunnah pun cukup bagi engkau menghadap Allah tanpa hijab Allah. Engkau masih mau bangun malam juga.
Masih mau menunaikan ibadah sunnah juga. Kadang-kadang kau bangun di bawah 2/3 malam, itu maksudnya ba'da isya. Ya. Kadang-kadang kau bangun di pertengahan malam, kadang di ujung malam. Seorang nabi, rasul dijamin masuk surga bebas dari kesalahan, masih mau menunaikan ibadah sunnah kata Quran. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sifat salatnya nabi itu. Masih mau bangun. Kita bukan nabi, bukan rasul. Surga nggak ada jaminan, ya. Hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Masya Allah. Kadang-kadang jangankan yang sunnah, yang wajib saja sebelum Ramadan sering terlambat. Makanya dilatih selama sebulan, jangan terlambat lagi. Walaupun cita-cita paling elit masuk surga dengan Nabi, tak tanggung tingkat tertinggi surga Firdaus. Antrinya di mana itu ya? Ya lihat. Jadi ini qiyamul lail. Yang kedua, kadang ada situasi kita datang ke rumah capek, luar biasa, sibuk dan sebagainya, perlu istirahat. Lalu malamnya bangun. Malamnya kita bangun, ingin menunaikan sholat. Kita bangun 1:30. Kita bangun jam 3, kita bangun 3:30. Boleh nggak kalau mau sholat? Boleh. Maka sholat yang dilakukan setelah kita tidur sejenak itu disebut dengan tahajud. Tahajud. Ya. Dalilnya Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai dengan 80-nya itu. Kalau disempurnakan sambil baca Quran berarti sampai ayat 82. Wa minal laili, dan di antara sementara malam, silahkan bebas pilih. Min di sana litab'id, menunjuk pada sebagian untuk memilih, ya. Wa minal laili, dan di antara sementara malam, fatahajjad. Silahkan tidur dulu, malamnya bangun. Alhamdulillah. Ya. Tidur dulu, malamnya bangun. Jadi silahkan atur. Kalimat Qurannya menggunakan min, maksudnya dilihat, direncanakan apakah akan bangun sebagian malam mulai 1:30, apakah 3:30, 3:30, nanti diukur. Kalau mau bangun 1:30 tidurnya jam berapa? Kalau mau bangun 2:30 tidurnya jam berapa? Saya sudah pernah terangkan ini dalam batasan sifat tahajud Nabi SAW. Silahkan dirujuk kembali rekamannya. Ya. Nah poinnya, kalau anda bangun kemudian menunaikan sholat, maka sholat disebut dengan apa? Tahajud. Fatahajjad bihi. Silahkan bangun tunaikan tahajud. Jelas sampai sini? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat Ramadan, kedua nama ini itu dipersingkat oleh Nabi, dipersingkat dengan satu kata saja, satu istilah. Qiyam Ramadan. Jelas? Di sifat salat di luar Ramadan ini, mau sebelum tidur, langsung setelah Isya, ataupun istirahat dulu, maka Rasulullah SAW memberikan satu nama yang sangat singkat. Qama Ramadana, Qiyam Ramadan. Perhatikan. Kenapa Nabi tidak menyebutkan satu nama saja? Misalnya, man qama bil laili, siapa yang menunaikan qiyamul lail. Kalau Nabi menyebutkan qiyamul lail satu nama saja, itu berarti sholat malamnya harus dilakukan langsung ba'da isya tanpa diawali dengan tidur. Anda kalau sholat kemudian tidur dulu baru malamnya bangun, itu tidak termasuk ibadahnya. Kalau Nabi menyebutkan man tahajjada fi lailati Ramadan, siapa yang tahajud di malam Ramadan, artinya sholatnya harus ditunaikan setelah kita tidur dulu. Tapi Masya Allah, Rasulullah mengerti dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, diberikan tanabbu. Tanabbu itu gambaran berita yang akan datang. Ya. Nabi hadir 15 abad sebelum kita datang, peristiwa-peristiwa setelahnya digambarkan oleh Allah. Tanabbu, orangnya disebut dengan Nabi, berita besarnya disebut dengan Naba, peristiwanya disebut dengan tanabbu. Nah, Nabi itu mengerti. Zaman Rasulullah beda dengan zaman kita sekarang. Gak terlalu banyak pekerjaan pada masa Rasulullah, tempatnya singkat, Masya Allah aktivitasnya di sekitaran itu saja. Karena itu Nabi melihat, ada yang bisa bangun malamnya, silahkan malam lakukan. Malam lakukan. Setelah tidur dulu, malamnya bangun. Tapi ada satu kondisi barangkali, yang para ayah pulang dari kantor, terjebak macet, baru sampai rumah jam 10 malam. Masya Allah. Mau ke masjid, masjid sudah bubar dari jam 9. Masih ada kesempatan sholat? Masih, silahkan, fleksibilitasnya terbuka. Anda boleh istirahat dulu, tidur dulu, bangun tengah malam. Tunaikan sholat pada saat itu. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah menggunakan satu kata yang singkat ini, ingin memberikan kemudahan kepada kita. Ingin Anda menunaikan ba'da isya, silahkan. Ingin tunaikan di pertengahan malam, tidur dulu, silahkan. Itu adalah kemudahan bagi kita untuk memilihnya. Jelas sampai sini? Yang salah, yang tidak salah. Baik. Kalau Anda tanya, mana yang paling afdal? Ya. Sebetulnya kalau yang paling afdal, kalau bisa melakukannya, dan itu normal, wajar sifatnya, tidak ada kesibukan yang lain, itu di pertengahan malam. Ya. Kalau tidak ada kesibukan yang lain. Tapi kalaupun ada kesibukan yang lain, maka Nabi membuka peluangnya. Ya.
Apa dalilnya Ustaz? Ya, disebutkan langsung di dalam Quran surah Al-Muzammil tadi ayat yang ke-6-nya. Inna nasyi'atal laili. Kalau kita bangun di malamnya itu, ya, hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sentuhan ke hatinya itu lebih melekat. Bacaannya lebih terasa ke dalam jiwa. Contoh, salat jam 8 malam dengan jam setengah 3 malam. Lebih terasa mana? Setengah 3, karena setengah 3 sholat sendirian, jam 8 diimamin, panjang bacaannya. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Misal saja ya. Tapi poinnya, karena aktivitas lebih berkurang, tidak banyak ribut-ribut, konsentrasi kita dengan Allah itu lebih tersambung. Itu sekiranya bisa, besoknya tidak ada aktivitas bisa diatur. Itu silahkan. Tapi prinsipnya waktu terbuka. Ya. Jadi jangan lagi sekarang ada perbedaan, nabinya pertengahan malam. Tidak. Ya. Dilakukannya setelah Isya, tidak begitu, terbuka. Yang mau tengah malam silahkan, yang mau ba'da Isya langsung silahkan. Sesuai dengan kadar aktivitas dan kemudahannya. Jelas sampai sini? Dalil sudah disampaikan, persoalan sudah dibahas, jadi jangan pernah muncul persoalan lagi. Ya, baik. Jadi yang ba'da Isya langsung boleh, ya. Kemudian yang tengah malam juga boleh.